Renungan 26 Januari 2024. Tuean memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuean, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuean itu. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Sekurangnya ada dua kalimat yang menarik untuk kita renungkan. Pertama, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, dan yang kedua, kerajaan Allah sudah dekat. Orang sakit di zaman sekarang itu seperti apa toh? Orang sakit seperti sekarang itu salah satunya ini. Ketika kita melakukan sesuatu tetapi merasa tidak dihargai, apakah kita sakit? Pertanyaannya, apakah kita melakukan sesuatu tujuannya untuk dihargai atau untuk Tuhan? Kalau kita melakukan sesuatu tujuannya untuk dihargai, ya ketika tidak dihargai sakit. Tetapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, bukan demi manusia, maka kalau kita mengerjakan pekerjaan tidak dihargai tidak masalah. Karena apa yang saya kerjakan, ini saya kerjakan untuk Tuhan. Dan jikalau pekerjaan kita untuk Tuhan itu tidak dihargai manusia, artinya perbuatan kita justru dihargai lebih tinggi oleh Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, tidak ada yang menolong. Apakah itu menyakitkan? Secara manusia mengatakan sakit. Tetapi orang yang sudah dekat dengan Tuhan pasti kenal dengan Tuhan, yang dalam perjalanan memanggul salib Tuhan tidak pernah mengeluh walaupun tidak banyak yang menolong. Lalu ketika kita tidak bisa memaafkan, apakah kita sakit? Ternyata tidak memaafkan itu adalah menyakitkan kita sendiri. Banyak orang yang menjadi sakit dan menderita karena rajin mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap dirinya. Jadi orang yang mengingat-ingat terus kesalahan orang lain itu justru malah menyakitkan dirinya sendiri. Orang akan susah melupakan luka hati, tidak akan bisa hidup damai. Orang yang bencinya kepada orang lain sampai tidak bisa memaafkannya, itu sama dengan orang yang ingin membunuh orang yang dibenci itu dengan cara meminum racun. Artinya orang yang benci kepada orang lain dan tidak bisa memaafkan, mereka sebenarnya sedang membunuh dirinya secara pelan-pelan. Ketiga contoh di atas adalah contoh dari orang sakit yang di zaman sekarang ini memanggil kita untuk menyembuhkannya. Di sekitar kita masih banyak orang yang seperti di atas. Untuk itu, Yesus menyebutkan bahwa banyak tuean, tetapi sedikit pekerjanya. Lalu siapa yang harus bekerja? Ya, kita dipanggil untuk menyembuhkan mereka. Tetapi ingat, sebelum menyembuhkan orang lain, kita masih sakit. Jika kita masih sakit, kita juga harus bisa menyembuhkan diri. Jika kita sudah mampu menyembuhkan diri terlebih dahulu, lalu menyembuhkan orang lain, artinya kita sudah bisa hidup merdeka atau damai sejahtera seperti dalam kerajaan surga yang hadir di dunia ini. Itulah Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat.
Artinya bahwa kita sudah bisa melihat bagaimana cara kita mendapatkan kerajaan surga di dunia ini. Jadi caranya dengan menyembuhkan sakit kita yang kita selalu ingin dihargai apa yang kita kerjakan. Kita ingin selalu dimaafkan, tetapi tidak mau memaafkan. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menyembuhkan sakit. Lalu cara menyembuhkan sakit itu adalah cara menghadirkan kerajaan surga di atas bumi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan doa Bapa kami. Di sana disebutkan, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga, dengan cara menyembuhkan penyakit kita yang selalu ingin dihargai, ingin ditolong, dan tidak mau memaafkan, dengan cara kita menghargai orang lain, menolong orang lain, dan memaafkan orang lain. Dengan demikian, maka doa Bapa kami kita sungguh-sungguh kita doakan dan kita usahakan, sehingga kita di dalam doa Bapa kami itu telah mengikuti apa yang diajarkan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.